Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juro Nasihatul Ummah. Saya adalah mahasiswa PGMI UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM D97218079. Nah, hari ini saya akan membuat media pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 5, materi bacaan Waqaf dan Wasol. Simak videonya ya. Sebelum saya melanjutkan, saya akan sedikit menjelaskan media yang saya buat. Nah, media yang saya buat nanti saya beri nama KTP Waqaf dan Wasol yang memiliki kepanjangan Kotak Tajwid Pintar Waqaf dan Wasol. Media ini saya desain memiliki 4 tantangan. Tantangan yang pertama yaitu kantong Doraemon, yang kedua kebun tanda baca, yang ketiga puzzle contoh Waqaf dan Wasol, yang keempat ular tangga mini. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama kardus bekas, yang kedua kertas sokong, warnanya bisa sesuai selera, yang ketiga ada kertas kado, yang keempat pita perekat, yang kelima lem, yang keenam double tip, yang ketujuh stik es krim, yang ke-8 adalah gunting, yang ke-9 spidol, alat tulis, pensil dan juga penghapus, kemudian stick note warna-warni, lalu ada kertas buffalo warna coklat dan juga warna hijau, kemudian styrofoam secukupnya, dan printout. Nah, printout ini berisi materi-materi terkait Waqaf dan Wasol, di mana nantinya akan mengisi tantangan-tantangan yang ada pada kotak tajwid pintar. Nah, langkah pembuatan yang pertama yaitu buatlah jaring-jaring dari kardus bekas dengan cara menggunting bagian tepinya. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Langkah yang kedua yaitu sampulilah jaring-jaring yang sudah kita gunting menggunakan kertas kado dan kertas sukung. Nah, untuk bagian luar kita menggunakan kertas kado, sedangkan untuk bagian dalam kita menggunakan kertas sukung. We'll never be alone, even when we go through changes, even when we're old. Remember that I told you I found my way back home. Setelah selesai menyampuli, langkah yang ketiga yaitu guntinglah printout materi Waqaf dan Wasol beserta keterangan singkatnya. Way back home. Setelah selesai menggunting printout, langkah yang keempat kita akan merangkai setiap papan yang ada pada kotak tajwid pintar ini. Papan yang pertama berisi kantong Doraemon. Nah, jangan lupa untuk menyiapkan gambar Doraemon yang sudah diberi kantong dari kertas. Kemudian tulisan kantong Doraemon dan stick note yang sudah diikat. Kemudian aturlah tata letak pada papan 1. Seperti ini. Kemudian rekatkan dengan lem. Papan yang kedua berisi kebun tanda baca. Nah, nantinya kebun tanda baca ini akan berupa styrofoam yang sudah dihias dengan buffalo berwarna coklat dan hijau. Jangan lupa untuk buffalo yang berwarna hijau ini kita bentuk seperti rumput. Kemudian untuk isiannya di dalam kebun tanda baca ini nanti akan kita isi dengan stik es krim yang sudah dihias daun dan bunga matahari. Di mana bunga ini nantinya akan kita hias dengan huruf-huruf hijaiyah yang menjadi tanda Waqaf dan juga Wasol.
Papan yang ketiga berisi puzzle. Nah, puzzle ini nantinya berupa contoh bacaan wakaf dan juga wasol, yang mana alat perekatnya adalah pita perekat. Mari kita rangkai. Papan yang keempat berisi ular tangga mini. Nah, ular tangga mini ini nanti adalah rangkaian dari stick note dan juga print out ular dan tangga. Jangan lupa untuk menghias setiap bagian stick note dengan angka dan juga gambar yang sudah disediakan. Adapun cara penggunaan media pembelajaran kotak tajwid pintar, wakaf dan wasol sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah bagilah siswa menjadi 5 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri atas 4 orang. Nah, tentukanlah siapa yang menjadi orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan orang keempat. Adapun aturan mainnya dalam permainan kotak tajwid pintar ini adalah orang pertama mengerjakan tantangan pada papan pertama, yaitu kantong Doraemon. Orang yang kedua mengerjakan tantangan pada papan yang kedua, yaitu kebun tanda baca. Orang yang ketiga mengerjakan tantangan pada papan yang ketiga, yaitu puzzle, contoh, wakaf, dan wasol. Orang yang keempat akan bermain pada papan yang keempat, yaitu ular tangga mini. Pada tantangan yang pertama, orang pertama dalam setiap kelompok harus maju ke depan untuk menyelesaikan tantangan pada papan pertama ini, yaitu kantong Doraemon. Di mana di sini sudah terdapat petunjuk. Tulisannya, curahkanlah pendapatmu tentang wakaf dan wasol, lalu masukkan ke dalam kantongku. Jadi siswa harus mencurahkan pendapatnya pada kertas ini. Nah, di sini nanti ia akan menjelaskan tentang wakaf dan wasol. Wakaf itu apa, wasol itu apa. Kemudian ia memasukkan ke dalam kantong Doraemon. Pada tantangan yang kedua, orang kedua dalam setiap kelompok bergantian maju ke depan menggantikan orang pertama, di mana ia harus mengerjakan tantangan pada papan yang kedua, yaitu kebun tanda baca. Mula-mula guru akan membagikan 3 stick tanda baca ini kepada siswa yang maju ke depan. Kemudian siswa menentukan apakah stick ini masuk ke dalam kebun wakaf atau kebun wasol. Pada tantangan yang ketiga, orang ketiga maju ke depan menggantikan orang kedua untuk menyelesaikan tantangan pada papan yang ketiga, yaitu puzzle. Nah, siswa akan mendapatkan contoh bacaan wakaf maupun wasol, kemudian menempelkannya pada puzzle. Termasuk ke dalam yang mana contoh bacaan ini, apakah wasol ataupun wakaf. Tantangan yang terakhir yaitu tantangan keempat. Pada tantangan ini, orang keempat maju ke depan menggantikan orang ketiga untuk memainkan ular tangga mini. Nah, langkah yang pertama, masing-masing orang keempat yang maju harus membaca aturan mainnya terlebih dahulu. Di mana yang pertama, apabila berhenti di tangga, maka naik. Apabila berhenti di ular, maka turun. Apabila berhenti di bintang, maka mendapatkan tantangan. Tantangan ini boleh dijawab bersama kelompoknya apabila ia tidak mampu menjawabnya. Setelah membaca aturan main, siswa memilih pionir mana yang akan ia gunakan untuk bermain ular tangga ini. Nah, di sini ada banyak sekali macam-macam anak soleh dan juga solihah. Siswa bebas memilih yang mana. Kemudian setelah memilih pionir, siswa bermain dengan cara melemparkan dadu. Setelah melemparkan dadu, siswa bermain sampai garis finish. Siswa yang sampai di garis finish terlebih dahulu ialah yang menjadi pemenang. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai langkah pembuatan dan penggunaan media pembelajaran kotak tajwid pintar, wakaf, dan wasol. Semoga media ini bermanfaat dan menjadi referensi bagi siapapun yang melihatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.